Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Triyono, SSI MSI. Saat ini, saya aktif sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik di Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya mengabdi di Unsuri Surabaya sejak tahun 2012 dan diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 2018. Sehingga sampai dengan saat ini, saya telah mengabdi di Unsuri Surabaya selama kurang lebih 14 tahun dengan menjabat sebagai lektor sejak 1 Desember 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait pernyataan diri dosen. Dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam bidang pengajaran. Dan pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Fisika Dasar. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 1 dan 2 berbobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori atau pembelajaran di kelas dan 1 SKS pembelajaran praktikum. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah Student Centered Learning atau SCL dengan model pembelajaran berupa case dan problem based learning serta collaborative learning dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, penugasan serta praktikum laboratorium. Mata kuliah ini membahas materi terkait besaran dan satuan, vektor, kinematika dan dinamika serta gerak lurus dan hukum Newton. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini mengacu pada CPL program studi antara lain CPL 1, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan fisika yang relevan dengan bidang teknik mesin. CPL 4, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang teknik mesin. CPL 7, mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas yang diberikan berdasar hasil analisis informasi dan data. CPL 10, mampu mengikuti pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan pengetahuan terkini yang relevan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau CPMK terbagi pada 5 CPMK antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjalankan dan menjelaskan terjadinya percepatan gerak lurus. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis besaran yang meliputi besaran skalar dan besaran vektor. CPMK 3, mahasiswa mampu melaksanakan pengujian laboratorium tentang gerak lurus, mengolah serta menginterpretasikan hasil pengujian. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami macam-macam gerak lurus. CPMK 5, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan praktikum secara ilmiah, kerjasama dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah besaran fisika dengan materi pada pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kuliah hari ini bisa menjadi wawasan kalian untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai Fisika Dasar 1, di mana seperti yang bisa kalian lihat di kontrak perkuliahan di LMS, untuk kehadiran dari perkuliahan hari ini meliputi ada 20% dari kehadiran, tugas 20%, UTS sama UAS juga 30%. Pada kali ini saya akan membahas mengenai besaran fisika. Mungkin ada yang tahu mengenai besaran fisika? Dulu waktu
masih SMA. Oke, mungkin bisa dilihat di sini, di mana besaran itu adalah bilangan yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena fisika secara kuantitatif, di mana kita bisa menentukan nilai dari besaran fisika itu sendiri, karena di mana fisika itu pasti ada besarannya ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi di mana besaran itu terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di slide ini, besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan sebelumnya oleh para fisikawan zaman dulu. Jadi sudah ditetapkan, sudah dibikinkan istilahnya dalil ya, atau ketetapan yang fix. Kemudian di mana besaran ini sifatnya bebas, jadi tidak tergantung pada besaran pokok lainnya, dan menjadi dasar untuk penetapan besaran lain. Kemudian yang kedua ada besaran turunan. Sesuai dengan namanya, besaran turunan yaitu turunan dari besaran pokok. Misalnya, luas diperoleh dari perkalian panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Kemudian panjang lebar sama-sama dalam satuan meter. Mungkin kalau di dalam rumus, meter kali meter sama dengan meter persegi. Maka besaran turunan dari luas yaitu meter persegi, selain luas ada berbagai macam yang lainnya, antara lain ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, dan lainnya. Nah, ini besaran pokok seperti yang bisa kalian lihat. Besaran yang tidak bisa diturunkan lagi ya. Di sini ada panjang, ada massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, banyaknya molekul zat, intensitas cahaya. Di mana masing-masing besaran pokok ini ada lambangnya sendiri-sendiri dan ada dimensi. Lambang itu biasanya dirumuskan dengan bilangan kecil. Kemudian dimensi dia bilangan besar. Di mana panjang lambangnya L, dimensinya L besar. Jadi penulisan dimensi itu sendiri harus ada tanda kurung yang tegak itu ya. Kemudian massa lambangnya M kecil, dimensinya ada M besar, waktu T, dimensi T besar. Kalau di dalam fisika yang kita sebut dimensi T besar untuk waktu, tapi untuk temperatur atau suhu dia pakai T besar untuk lambangnya. Kemudian ada dimensi. Nah, di sini dimensinya juga sama, tapi T-nya agak beda ya. T-nya agak nggak terlalu melebar gitu ya, atasnya itu loh. Kemudian ada kuat arus I, dimensinya theta, ada molekul zat, lambangnya N besar, dimensinya N, kemudian intensitas cahaya, lambangnya J, dimensinya J besar juga. Kemudian ini salah satu besaran turunan yang kalian sudah mengetahui selama ini. Salah satunya ada besaran untuk luas, kecepatan, percepatan,
gaya tekanan usaha massa jenis. Jadi tiap besaran turunan ini juga ada lambangnya ya. Ada luas di mana A satuannya meter persegi. Kemudian ada kecepatan, lambangnya V kecil, satuannya meter per second. Ada percepatan, lambangnya A kecil, kemudian lambang satuannya meter per second kuadrat, dan seterusnya ini. Mungkin dari ini juga saya bisa kalian lihat nama besaran turunan luas, di mana lambang besaran turunannya A besar, rumus panjang kali lebar, satuannya meter per segi. Jadi di dalam fisika itu wajib ya, Rek, hukumnya harus ada satuan. Ya, harus ada satuan. Karena apa? Dengan adanya satuan ini kita bisa tahu, oh ini untuk kecepatan, oh ini untuk percepatan, gitu. Jadi kalau kalian nanti di soal nggak ada satuannya, ya nilainya jadi setengah. Ya, jadi di dalam fisika itu wajib hukumnya ada satuan. Karena di dalam satuan ini juga menyatakan rumus. Ya, ini panjang kali lebar, gitu, satuannya meter persegi. Volume panjang lebar kali tinggi, meter kubik, gitu. Nah, di satuan ini itu menyatakan rumus. Nah, di rumus ini kita bisa tahu adanya, oh ini untuk lambang apa gitu. Ada volume, ada luas, dan sebagainya ini. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Bagaimana cara menentukan dimensi energi kinetik, Pak? Dimensi energi kinetik. Energi kinetik yang kalian tahu di sini mempunyai rumus setengah mv kuadrat, di mana m-nya apa? Massa, v-nya apa? Kok volume? Kecepatan ya. Jadi V itu untuk kecepatan. Ingat, ini V kecil ya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya jelaskan. Volume ini V besar, kecepatan V kecil. Nah, itu salah satu dari adanya besaran di dalam fisika ini. Jadi kalian jangan salah tulis untuk simbolnya ya. V besar untuk volume, V kecil untuk kecepatan. Kembali lagi ke pertanyaan Intan. Nah, maka dimensi dari energi kinetik dia diperoleh dari usaha W, di mana W sendiri itu memiliki rumus M besar massa kali L kuadrat ya bagi T pangkat min 2. Karena ini dinaikkan ke atas jadinya min 2. Seharusnya seper ya. Maka di sini energi kinetik itu mv kuadrat. Mv kuadratnya dari mana, Pak? Nah, disuruh dari ini, massa kali kecepatan kuadrat. Dimasukkan rumusnya massa L T ini pangkat min 1 pangkat 2. Nah, jadi di sini ketemu dari dimensi besaran untuk energi kinetik. Oke, Intan ya. Oke, sama-sama. Kemudian mungkin kalau dari tadi saya melihat kecepatan V itu kan massa per second ya. Ini per
L untuk massa, T untuk waktu. Nah, L T-nya naik ke atas jadi pangkat -1. Nah, ini untuk kecepatan. Untuk percepatan M per second kuadrat. Nah, maka M sendiri L per T kuadrat. Naik ke atas jadi -2. Nah, ini massa. Nah, ada massa sendiri M ya toh, M ya. Panjang L, dimensi L. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Saya Pak, cara menentukan satuan dari besaran bagaimana Pak? Cara menentukan satuan dari besaran turunan. Kembali lagi yang seperti saya jelaskan tadi Radit ya, mengenai besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok. Maka seperti yang bisa dilihat di sini, besaran pokok itu ada panjang, ada massa, ada waktu. Misalkan kalian ingin mengetahui dari luas atau A, panjang kali lebar. Nah, di sini bentar. Nah, ini kan salah satu besaran turunan seperti yang saya jelaskan tadi. M per S yaitu massa per waktu. Di mana L per T diperoleh dari ini, ingat dari satuannya ini tadi, meter per second. Meter untuk panjang yaitu L kemudian T. Nah, maka itu kalian harus ingat ini dulu, besaran pokok itu apa aja gitu loh. Ada panjang L, terus dimensinya L besar, ya. Terus ada massa M kecil, dimensinya M besar. Maka dari itu Radit, ini harus wajib hukumnya untuk hafal mengenai besaran pokok. Karena ini dari dasar kalian bisa menentukan mengenai untuk besaran turunan. Gitu. Mungkin saya bisa tanya sebentar ke kalian, melemparkan pertanyaan ke kalian. Diki, Iya Pak. dari besaran turunan ini, mana yang kira-kira bisa dijadikan untuk menentukan besaran satuannya? Ya semua ini Diki, dari ini kecepatan, massa jenis, luas, ya. Ini bisa menentukan dari besarannya itu sendiri, gitu loh. Ya. Oke. Mungkin itu aja materi kuliah hari ini dari saya. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila kalian masih ada pertanyaan, mungkin bisa di luar jam kuliah hari ini. Dan kalian bisa mencari dari buku-buku literatur, ya toh. Sambil latihan di rumah, lihat buku-buku literaturnya, ya toh. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, buku-bukunya yang saya pakai apa aja. Banyak latihan soal di rumah, karena apa? Fisika dasar itu kalau nggak latihan sendiri di rumah itu sulit untuk menghafal mengenai rumus-rumusnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran komitmen dan ikhtiar saya dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Atas perhatian dan kesampaian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.